Nah, apa itu saraf kejepit? Saraf kejepit itu adalah cedera atau penyakit yang menyerang bagian tubuh ini. Mau dia menyerang hanya salah satu otot pinggang, itu udah tergolong saraf kejepit. Ya. Mau dia menyerang di bagian tulang belakang, itu juga saraf kejepit. Kita nggak bisa tanganin. Mau dia menyerang di balon-balon antara ruas tulang belakang, itu juga kita nggak bisa menangani. Jadi yang bisa kita tangani hanya bagian full ototnya saja dan sendi-sendi si pinggulnya saja. Ya, oke. Jadi saraf kejepit itu meliputi yang pertama ada yang namanya area pinggul, ya baik otot pinggul ataupun tulang pinggulnya. Yang berikutnya, maaf ya, ada yang namanya sakrum atau tulang ekor. Ini sakrum, tulang ekor, lumbar, ya kan? Ada yang meliputi area ini, bahkan sampai ke otot pinggang, sampai ke belikat atau bahkan sampai ke area leher. Ya, oke kan kalau di tulang-tulangan tuh ada simbol ya, ada L, ada P, ada C, ya kan? Nah itu juga termasuk semua area saraf kejepitnya. Ya, jadi mulai dari pinggul, pinggang, tulang ekor, punggung, belikat, leher itu semua udah satu kesatuan. Oke, kita mulai dari pinggul. Untuk pinggul, sebelum kita ngetes, kita rilekskan dulu. Cara rilekskannya sama seperti yang sudah kemarin kita bahas. Boleh, ini saya tekan. Belum ya Bang. Ini cuma kaget doang. Ini kita tekan aja, ya kan? Tapi saya nggak pakai tangan karena capek, ya kan? Saya cuma pakai paha saya doang. Udah paha saya yang saya goyang-goyang. Kan tangan saya nggak bergerak. Nah, jadi saya cuma menggunakan paha saya karena paha saya kan ototnya lebih besar dibanding tangan. Nah, kalau dia udah clear seperti ini, nah ya, boleh juga kita analisis yang berikutnya. Boleh dong semuanya sambil sama-sama lihat. Ini patokannya tulang tengah ya. Antara otot punggung kanan sama otot punggung kiri mana yang lebih tinggi kira-kira? Yo, kita semua harus bisa menganalisis. Ya. Jadi, boleh sambil dipegang boleh. Oh ini segini, oh ini segini. Sebenarnya secara tatap mata aja udah kelihatan kok, karena dia rileks banget ini. Mana yang lebih tinggi? Berarti kayaknya pinggang kiri dia akan lebih sering sakit selama ini dibanding pinggang kanan dia. Dari sisi otot punggungnya. Kalau dari sisi yang lain ya beda lagi. Ya, oke. Boleh Bang duduk sebentar. Kita akan cek cedera pinggulnya bagaimana. Boleh dari sini, silakan. Gak apa-apa. Oke, dah duduk santai. Boleh, supaya dia makin rileks lagi dan kita gampang ngeceknya, ya kan? Nah, ini udah kondisi santai nih. Kita cek ujung tumitnya. Nah, ini udah santai ya. Pastikan pantat dia sejajar. Kalau pantat dia nggak sejajar, percuma. Ya, kita salah analisis, salah penanganan. Coba boleh sama-sama kita lihat. Oh, ini kayaknya, ya oke. Mana kira-kira yang lebih pendek kakinya? Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Wah, kiri ya? bisa beda-beda ini. Oh kiri. Oke, ntar saya relaxin lagi ya. Oke. Yang pendek tengah-tengah. Oke, nah oke, kelihatan ini jelas banget. Boleh. Yang di sini nih paling bisa melihat dengan jelas nih. Mana yang lebih pendek? Kiri. Nah, kenapa kiri lebih pendek? Karena otot punggung kiri tadi lebih bermasalah. Tinggi, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau satu bermasalah sampai ke atas juga biasanya bermasalah. Bahkan sampai ke leher pun itu kalau udah lama biasanya sampai bermasalah juga leher kirinya. Ya, berarti fix pinggul dia yang butuh penanganan ekstra adalah pinggul sebelah kiri. Kalau pinggulnya udah tertangani dengan baik, pinggang pasti akan merasakan dampaknya. Belikat pasti akan merasakan dampaknya. Itulah yang gak enaknya saraf kejepit. Jadi kalau kita udah mulai merasakan cedera yang gak enak di bagian sini, jangan tunggu merembet dulu kemana-mana baru minta tolong ke orang. Selagi cedera sekecil mungkin, segera ditangani. Oke, clear ya? Oke, kita akan menangani pinggul di bagian kiri. Boleh Bang? Kurang lagi. Amat sakit kali ini. Wah, ini belum pakai minyak ini. Bisa ya nanti menganalisis kaki temennya mana yang lebih panjang ya? Jadi salah, tapi ini kaki yang panjang karena cedera pinggul, bukan karena genetik dari lahir. Kalau genetik dari lahir mau kita tarik kayak apapun. Ya, oke. Setelah kita rilekskan tadi seperti ini, ya kan? Boleh nih. Ini bisa juga teknik untuk stretching pinggang, bisa juga kanan kiri bisa dilakukan. Nah, ini saya buat seperti ini nggak ada sakitnya, ya. Saya buat seperti ini. Oke, kaki udah rileks nih, enak ya. Berdoalah semoga semua pasiennya dapatnya kayak begini, rileks terus, pokoknya nggak ada lawan-lawannya. Saya buat seperti ini. Ini masih untuk merilekskan, ya. Boleh dibuat beberapa kali. Ini masih latihan, boleh dilakukan kanan kiri. Masih latihan. Sakit ini, serius? Enggak, ini santai nih. Masih pemanasan. Yang saraf kejepit sakit itu. Oh iya, benar. Oke, selanjutnya kita menggunakan ini saya kunci, ya kan? Karena ini adalah pinggul sebelah kiri, kaki kanan saya di samping lutut kirinya. Lutut saya berada di atas pinggulnya. Jangan sampai lututnya pas di tulang ekor.
Iya. makin tertekan dia Bahaya. nanti. Kan tak boleh. Jangan juga lututnya di sini. Jadi lututnya di sini kira-kira nih, pas di pinggul. Saya goyang-goyang. Aduh. Kita cek yang kanan ya, akan sesakit ini enggak? Oke, kaki kanan dia saya tempel sama kaki kiri saya. Nah, beda ya reaksinya ya? Ya. Seperti itu. Oke, tempelkan aja biar santai. Pastikan dia dalam kondisi rileks. Angkat kakinya. Oke. Nah, kita lihat nih dia nih napasnya bagaimana. Ketika dia udah mulai ngangkat nafas, kita tarik aja. Oke, biarkan dia sambil bisa mengatur nafasnya. Turunin pelan-pelan. Oke. Lalu selanjutnya boleh lagi. Sakit itu. Ya, betul. Oke. Boleh Mungkin aku lagi. aja nepuk-nepuk. Kita rilekskan lagi. Ya. Selanjutnya Tarik lagi. Tarik lagi. Aduh, mati. Kalau dia tepok berarti itu pertanda menyerah. Paham kan? Gak apa, kita biarkan di napas dulu. Kita cek dulu progresnya. Udah berapa kali tadi kita? Permintaan Tiga. terakhir. Pemerintahan terakhir. Kalau udah kuat napasnya boleh duduk bang. Ya 10, Pak. Napas aja dulu nggak apa-apa. Kanannya nggak dia Gus. Jangan. Ntar gini-gini terus kakinya. Oh gitu ya. Bisa gini. Yang sakit aja ya. Ya, yang bermasalah aja. Oke, napas sudah mulai stabil. Jantung masih cepat. Jantung masih berdetak. Oke, kita rilekskan dulu sebentar ya, biar kita bisa mengamati dengan baik. Oke, boleh dilihat. Udah bagaimana? Kalau saya bisa, Bapak Ibu abang kakak sekalian pasti bisa semuanya. Ya, selama bukan genetik. Ya, mau dia cedera berapa tahun? Saya pernah dapat pasien itu kaki kanannya di sini, kaki kirinya sampai 4 cm atau lebih tadi. Bisa, tapi nggak sehebat saat ini. Butuh beberapa kali memang. Dan itu pun belum tentu ada jaminan sama rata semuanya. Oke, nanti dicoba ya. Kita lanjut dulu ya. Oke, boleh bangun berbagi bang. Kalau jatuh dari kecil, Kiri ya? Itu kayaknya. Tapi ntar dicoba aja dulu. Dulu. Sakit kali loh. Sakit. Genetik udah lama kali. udah lama kali dari kecil. Iya. Kali kecil. Oh dari kecil. Sebelum SD dia. Sebelum istri udah jatuh jadi Gara-gara jatuh ya? jatuh. Oh, aku punya adik juga seperti itu. Memang takut kalau udah terlalu lama udah nggak pengaruh sakit. Iya. Adikku jatuh dari ayunan. Jadi nggak tahu sama pembantu. Aduh. Jadi kayak gitu. Si Tika. Iya jalannya. Kalau apa? pendek- Oh, olahraga. pendek pincang Waktu itu. lah. Lari apa gimana? Main Tarzan. Oke, yang selanjutnya kita cedera pinggang ya, cedera pinggang. Ini pinggang saya ya karena di sini ada banyak cewek ya kan, saya bukannya dikit aja. Tapi kalau dulu biasanya saya pelorotinnya langsung totalitas ya kan. Oke, jadi ini kita buat epurasenya ke arah samping. Jadi ini kalau kita pegang ya kan, ini nanti ada tulang di sini. Semua bisa merasakan ya pinggul masing-masing ya. Oke, jadi saya start dari sini, dari otot, saya epurase ke arah atas, lewatin tulangnya, buang keluar. Boleh dibuat beberapa kali. Lalu yang berikutnya, saya epurase sampai pas tangan saya di atas tulang, buang keluar. Lila, ini sebelah kiri juga kenceng ini ay. Nah ini itu, buang ke arah luar. Lalu saya dari sini, sebelum nyampe di tulang, ini mentok nih, pas di atas jari-jari saya adalah tulang, buang lagi keluar. Nah, kalau kita udah dapetin bagian yang kaku, kayak saya dapet nih, di kanan kiri juga dapet. Nah, ini tangan saya udah di kiri nih, boleh di gini. Di kanan juga nih saya dapat nih. Nah, seperti itu. Ini bagian yang kaku-kakunya. Ya. Sesudah dapat bagian kaku, boleh kita gerus. Seperti ini. Ya. Mau satu tangan biar lama ya kan, biar nggak terlalu cepet tuntasnya. Satu tangan aja silakan. Tapi saya lebih suka yang Aduh, mampus. Ya Allah. Geser lima, geser bu. seperti ini. Tapi sih ya. Ini yang kiri ini nih yang nggak enak ini. Aduh, mampus. Memang di situ lah dia, memang betul. Oke. Aduh, mampus. Aduh. Aduh. Dia hilang sakitnya itu. Lalu yang berikutnya ya. Boleh kita tepok-temong di area pinggulnya, santai aja, nggak usah kecak-kecak. Tapi bukan begini ya, kita buat seperti ini.
Lalu boleh kita rilekskan seperti tadi, pelan-pelan aja. Harus Alamak. sampai sekuat tenaga kanan kiri, ya kan? Alamak. Enaknya. Sakit bang, nggak enak. Ya. Capek tapi udah itu. Lalu yang berikutnya, boleh kita angkat kakinya. Luar biasa. Lemesin aja. Nah, oke. Boleh kita shaking sedikit di pinggul-pinggulnya ini. Nah, boleh juga di sini kita bikin. Nah, kita lakukan kanan kiri. Ya. Terakhir jika sudah, boleh kita laksanakan kurase kembali. Aduh sakitnya. Aduh. Oh. Enak Ini untuk penanganan di area pinggangnya. Kalau untuk yang gemuk dia mungkin Sama. sisa lagi mungkin kalau gemuk kali gitu. Yang penting ketika kita menekan, tekan sampai ototnya. Gitu. Ampun. Dan nekannya jangan pakai tangan kayak gini, enggak. Tekan aja pakai badan. Kan tangan saya lurus semua tuh. Apalagi saya sambil ngobrol. Sambil ngobrol itu sebenarnya nggak punya tenaga. Capek itu ya. Karena saya pakai badan, makanya ada tenaga. Gitu dia. Oke, clear ya? clear. Satu lagi deh untuk tulang ekor, baru nanti yang lain belakangan. Ya, ini. Ini lurusan ini nih, ini ada tulang ekor, ya. Ya, nanti Kalau kita pegang, Iya. tulang ekor itu bentuknya segitiga. Iya. Bukan bagian itu yang kita pegang, ya. Bagian yang kita pegang itu kira-kira beberapa ruas tulang di atasnya. Orang paling banyak masalah L4, L5. Hitung aja, bisa kok kita kayak gini kan. Oh ini satu tulang, oh ini satu tulang, oh ini satu tulang, kira-kira seperti itu. Nah kira-kira besarannya seperti ini. Nah disinilah yang akan kita pegang nantinya. Oke, langkah pertama boleh kita ketok-ketok, kita ketok-ketok seperti ini, ya. Supaya apa? Jadi tulang ekor itu bentuknya kira-kira seperti ini nih. Oke. Ya. Kalau orang sakit pinggang kelamaan duduk atau diri pakai satu kaki rata-rata, ya kan? Ininya akan menjadi semakin naik. Kalau kita ketok ke dalam, ini tulangnya mendem. Gitu. Oleh karena itu, ini harus dibuat menjadi lebih. Nah, jadi inilah bentuk yang longgar kira-kira. Jadi ini tidak begitu naik kayak tadi, tapi lebih turun. Kalau dia lebih turun, berarti ini juga akan lebih rileks lagi. Makanya kita buat pukulnya miring. Itu kalau kasus tulang ekor naik, ya. Nah, terus kalau seandainya dia kayaknya nggak mempan diginiin karena gemuk, misalnya seperti itu. Kita menggunakan ini nih, tapi bukan ini ya. Ini kita menggunakan, wah itu lumpuh langsung. Lumpuh Ya. Oke, kita buat seperti ini. Boleh kita putar-putar terlebih dahulu santai. Baru 1 2 1 2 3. Jadi harapannya supaya tulangnya menjadi lebih rileks lagi, gitu ya. Karena tulangnya kebiasaan begini. Nah, makanya gerusnya santai aja. 1 2 1 2 1 2 3. Gitu dia. Boleh ditepok-tepok lagi. Ya, sembuh sudah itu. Jadi ini juga jadi lebih rileks lagi. Oke, lalu jika tulang ekornya bergeser, ya kan? Karena tulangnya nggak selamanya lurus terus, bisa jadi belok kanan atau belok kiri. Ini kita akan pegang nih, nanti di sini karena dia segitiga, berarti kan nanti di sini bisa kita pegang ya. Kalau seandainya tulangnya terlalu menjorok ke kanan, berarti harus didorong ke arah kiri. Kalau seandainya tulangnya terlalu menjorok ke kiri, berarti harus didorong ke arah kanan. Ini karena saya di sini saya tarik aja. Terasa ya. Kalau dia geser ya. Ya terasa. Karena tulang itu hakikatnya lurus. Di dalam dia yang bengkok-bengkok kayak gini, ya kan? Kalau tarik ininya lurus semuanya. Oke, kalau saya dari sisi sana nanti saya lakukan yang seperti ini. Nah, cara mendorongnya bagaimana? Bukan didorong sekuat tenaga kayak gini, enggak. Ini tulangnya rawan, sangat rawan. Ya. Jadi saya punya jempol dan ini tidak mengeluarkan tenaga sama sekali. Ini hanya berfungsi sebagai pembatas tulang dengan si ototnya doang. Tenaga saya dari sini. Ya ingat, ini nggak ngeluarin tenaga ya. Karena kalau semuanya ngeluarin tenaga, kayak kita megang paha tadi dong, jadinya sakit. Jadi ini seperti ini. Nah, tenaga saya dari sini nih. Jadi gitu. Ini cuma gerak-gerak doang, nggak ada tenaganya. Itu doang. Seperti itu dia. Ya. Oke, aman? Udah kebanyakan ya. Udah 3 nih barusan nih. Pinggul dan juga kaki panjang sebelah, pinggang dan tulang ekor. Kalau yang lain ntar malah jadi lupa. Itu dulu kita praktekin ya. Mari. Coach, bentar coach. Gimana kita tahu dia geser ke kanan atau geser ke kiri? Ikutin aja, kita pegang semuanya.
Atau kita gambar Oh, karena pakai tadi spidol. lurus itu. Oh, oke. Nah, kalau mau pakai spidol gimana? Nanti ada materi yang pakai spidol belakangan ya. Kalau saya sih biasanya saya pegang aja, saya agak tekan seperti ini kan kita kan bukan pijit kan, kita hanya sekedar pengen tahu doang kan. Oh iya ini lurusnya. Oh lo kok tangan kita ke sini, misalnya seperti itu. Nanti I kiri ke see. kanan. Kalau pengen lebih telaten gambar pakai spidol. Gitu. Kita lihat tulang-tulangnya. Spidol Nanti permanen. ada. Permanen. Spidol permanen. Tulang ikan. Iya, saya pakai permanen. Karena kalau pakai spidol biasa Iya. belum pakai minyak aja dia udah hilang. Kalau spidol permanen kan kena minyak memang tetap hilang, tapi minimal dia lebih bertahan. Nanti pada saat selesai penanganan itu nggak akan ada bekas spidolnya kok. Hilang dia. Saya bawa spidol permanen sih memang kebetulan. Kalau dia terduduk jatuh itu kan biasanya tulang ikan kena. Naik. Dia naik. Jadi begini dia. Makanya harus kita. Nah, penanganannya seperti tadi. Ya gini. Ya. Tapi ada lagi nanti penguatannya. Tapi nanti di sini. Karena percuma kita tanganin di sini, kalau dia di rumah tetap aktivitas sembarangan. Jadi aktivitasnya memang harus betul-betul, ya minimal seminggu lah harus betul-betul dijaga aktivitasnya. Ini kita cara menangani dulu, penguatannya nanti habis ini.